Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas analisis perancangan sistem informasi mengenai sistem fisik, virtual, dan aplikasi sistem informasi. Jadi untuk capaian pembelajarannya adalah yang pertama menunjukkan perbedaan sistem fisik dan virtual. Kemudian menyebutkan aplikasi apa saja yang digunakan untuk sistem informasi, dan indikatornya adalah mahasiswa dapat memberi contoh sistem fisik dan virtual. Mahasiswa dapat memberi contoh aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi dalam proses bisnis. Di sini ada sedikit motivasi, jadi rahasia untuk menjadi bahagia tidak terletak pada melakukan apa yang disukai, melainkan menyukai apa yang dilakukan. Jadi, teman-teman, kita harus belajar untuk mulai menyukai apa yang dilakukan, termasuk kuliah untuk analisis perancangan sistem informasi, meskipun ada beberapa teman yang mungkin kayak kurang aku banget gitu ya. Jadi, kita belajar bersama-sama. Ini dari Sir James Mayberry. Di sini ada sedikit video tentang apa sih manajemen informasi itu. Jadi di sini berubah ya, yang dari zaman prasejarah gitu, kemudian semuanya berubah jadi lebih kompleks. Semua informasi sekarang datang kesamaan dari ukuran, dari bentuk, itu macam-macam. Kemudian beberapa perusahaan memilih untuk membiarkan informasinya itu tidak diolah dengan baik. Jadi kadang sampai informasi itu malah mematikan mereka sendiri. Sekarang kita harus memperlakukan informasi dengan baik. Jadi di sini gimana sih informasi dapat diubah menjadi suatu keuntungan. Nah, ini ada produksi sekarang ini tuh kayak gini ya. Biasanya untuk produk itu di pabrik biasanya berjalan dengan lancar. Tapi yang namanya mesin itu pasti kan punya harus ada maintenance. Nah, ini kemudian baru ada sensor yang kemudian ngecek kapan nih kita harus mengganti partnya, kapan sih kita harus melakukan preventive maintenance. Jadi mencegah kerusakan mesin yang tiba-tiba. Jadi nggak akan menghambat produksi. Ini salah satu ini ya, pengolahan informasi yang baik. Nah, kayak ini menganalisis kebutuhan konsumen. Jadi yang awalnya mungkin blueberry, nah itu ternyata konsumen itu banyak juga yang suka strawberry. Dan dia memperluas pasarnya yang dari blueberry aja jadi strawberry juga untuk produksinya. Ini informasi manajemen dapat membantu kamu untuk menumbuhkan keuntungan, memanajemen risiko, dan mengembangkan produk yang inovatif. Nah, nih, data-driven innovation. Jadi memang inovasi itu berasal dari data yang kita dapatkan. Jadi untuk kesuksesan dari manajemen informasi itu bukan karena teknologi yang luar biasa, itu kayak ranking keduanya ya. Jadi fokus pada pengolahan datanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang sangat berguna dari data yang kita dapat. Jadi kemarin ya, kita sempat bahas sistem informasi itu adalah pengolahan. Inputnya itu data, kemudian nanti diolah, dan outputnya itu berupa informasi yang menguntungkan atau informasi yang dapat memberi nilai lebih. Jadi ini salah satu ada video untuk penjelasan sistem informasi, memang tidak ada suaranya. Oke, kita coba next. Di sini ya, definisi konsep sistem informasi adalah sistem virtual yang memungkinkan manajemen untuk mengontrol operasi dari sistem fisik perusahaan. Jadi, paham kan maksudnya sistem fisik itu?
Sistem fisik di sini adalah sumber daya yang nyata seperti material, manusia, mesin, dan uang. Jadi bisa dilihat dan disentuh dengan nyata kalau yang sistem fisik. Kemudian untuk sistem virtual adalah sumber daya informasi yang digunakan untuk merepresentasikan sistem fisik. Kalau di sini udah paham untuk perbedaan fisik dan virtualnya, kita coba untuk slide selanjutnya. Nah, untuk model sistem umum perusahaan, di sini ada lingkungan ya. Masih ingat tentang lingkungan kemarin apa? Jadi lingkungan itu adalah aspek-aspek yang berada di luar sistem, namun secara tidak langsung dia bisa mempengaruhi sistem. Nah, di sini ada ya, physical resources ini sebagai input. Jadi input sumber dayanya, kemudian ditransformasi prosesnya itu jadi data di sini. Nah, transformasi proses ini juga akan menjadi output, di mana di sini nanti outputnya digunakan untuk physical resources. Jadi sumber daya fisik tadi ya. Nah, ini outputnya juga berupa informasi, informasi ke manajemen, kemudian di sini ada informasi dan data. Nah, dari manajemen ini kan nanti akan memutuskan, ini standar itu maksudnya kayak kebijakan, kayak SOP perusahaannya yang mengatur kebijakan manajemen, atau nanti bagaimana informasi itu dikelola, jadi kayak mungkin pengadaan IT, alat-alat IT-nya. Kemudian di sini nanti manajemen bisa memutuskan suatu keputusan yang nantinya juga bisa digunakan sebagai input sumber daya. Nah, jadi di situ. Di sini ada ini aliran sumber daya fisik, jadi physical resource flow, termasuk karyawan, bahan baku, mesin, dan uang. Jadi memang yang terlihat nyata ya. Kemudian ada aliran sumber daya virtual. Ya, yang tadi ada fisik, ada virtual. Kalau yang virtual itu termasuk data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Jadi kita nggak bisa ya menyentuh data, menyentuh informasi kayak gitu. Jadi bedanya fisik dan virtual, di sini ada contohnya. Jadi nanti kalau misalnya disuruh menyebutkan harus bisa. Di sini perusahaan di dalam lingkungan. Elemen lingkungan adalah organisasi dan individu yang ada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, supplier, konsumen, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, kompetitor, dan pemerintah. Jadi kemarin kita juga sempat bahas mengenai elemen lingkungan. Dan komunitas global atau global community adalah area geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Jadi biasanya disesuaikan ya sama daerah. Misal kalau di Jepara itu komunitas globalnya apa yang di sana. Kemudian mengelola sumber daya fisik, manajemen rantai pasok atau supply chain management. Jadi ini udah masuk ke SCM-nya. Manajemen rantai pasok atau supply chain management di sini adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan yang harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang efektif dan efisien. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Jadi ini dari awal sampai akhir ya, dari hulu sampai ke hilir, itu kita diatur untuk aliran sumber dayanya menggunakan supply chain management. Selanjutnya, untuk aktivitas manajemen rantai pasok, di sini ada beberapa meramalkan permintaan pelanggan. Kalian pasti kemarin udah ini kan, dapat PPC, itu ada forecasting untuk demand biasanya. Kemudian ada membuat jadwal produksi juga, ini di PPC ya juga ada. Kemudian menyiapkan jaringan transportasi. Nah, ini jaringan transportasi ini nanti masuknya mungkin di perkuliahan logistik, manajemen logistik dan rantai pasok tuh ya. Kemudian memesan persediaan pengganti dari para pemasok dan menerima persediaan dari para pemasok. Nah, ini benar-benar core RCM itu seperti ini. Ada keramalan, ada jadwal produksi, kemudian transportasinya bagaimana, kemudian pemesanan material maupun spare part ya. Jadi persediaan ini macam-macam. Jadi dari material, ada spare part, ada tools, itu juga biasanya ada persediaan.
Kemudian menerima persediaan dari pemasok. Nah, ini juga ada kayak SOP atau ketentuan untuk menerima persediaan. Jadi itu pun juga harus diatur atau memiliki ketentuan tersendiri. Kemudian mengelola persediaan bahan mentah barang dalam proses dan barang jadi. Jadi tadi ya, kayak bahan mentah itu adalah material, barang dalam proses itu maksudnya ketika produk itu masih diassembly atau dirakit dan barang jadinya. Nah, itu barang jadi itu misal butuhnya apa, packagingnya dari plastik atau dari kardus, ya itu juga harus ada persediaannya. Kemudian ada melakukan produksi, ini jelas. Kemudian melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Ini tadi ya, transportasi yang di depan. Kalau yang tadi mungkin transportasi kayak pengiriman bahan materialnya. Kalau ini kita juga harus mengatur transportasi distribusikan kepada pelanggan produk kita. Kemudian melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Jadi sumber dayanya ini kita nanti dapat dari mana, apakah dari pemasok atau kita bisa bikin sendiri. Kemudian di sini ada sistem informasi perusahaan dapat digunakan dalam melaksanakan tiap-tiap aktivitas manajemen rantai pasok. Ini kalau misalnya kita gabungkan semuanya, jadi biasanya itu ada perusahaan yang misal mereka belum menerapkan ERP. Itu di tiap departemen mereka punya ini aplikasi sendiri-sendiri yang menunjang untuk pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, kalau misalnya perusahaan itu sudah menerapkan ERP, itu biasanya ERP-nya sudah mengintegrasikan semua proses atau aktivitas antar departemen. Nah, itu biasanya kalau yang pakai ERP itu sudah terintegrasi semuanya. Kemudian ada sistem elektronik menyediakan kemampuan untuk melacak aliran sumber daya tersebut saat terjadi. Nah, di sini kayak misal ada defect, kita bisa tahu misal tadi yang ada defect itu di line nomor sekian karena ada lampu yang menyala, jadi kayak ke sensornya itu kena, oh ini ternyata barangnya masih cacat. Nah, ini salah satu keunggulan dari sistem elektronik untuk melacak aliran sumber daya. Kemudian ada merupakan aspek krusial di dalam sistem ERP perusahaan. Nah, ini ya, yang tadi sempat dibahas. Jadi memang SCM itu biasanya aplikasi yang mendukung itu adalah si ERP ini, Enterprise Resource Planning, karena memang ERP ini berfungsi bisa melacak dari barang dipesan, dari barang dipesan, kemudian sampai barang datang, terus kemudian bisa pesan sekian itu datanya dari mana, itu udah ada di ERP. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengaruh di dalam pasar. Ini kemarin yang kita bahas di pertemuan pertama, ada keunggulan kompetitif yang ada di puncak. Jadi menggunakan sumber daya virtual dan fisik dengan sama baiknya, jadi seimbang. Kemudian digunakan untuk menemukan tujuan strategis dari perusahaan. Jadi memang ini di puncak, terus bisa, jadi keunggulannya ini adalah merupakan kayak patokan gitu. Tujuan strateginya perusahaan ini nanti yang akan dicapai itu apa. Nah, di sini ada dimensi keunggulan kompetitif, ada strategis, taktis, dan operasional. Memiliki efek untuk yang strategis, memiliki efek fundamental untuk membentuk operasi perusahaan. Kemudian untuk yang taktis adalah ketika perusahaan menerapkan strategi yang lebih baik dari kompetitor. Dan keunggulan operasional berhubungan dengan transaksi dan operasi dalam sehari-hari. Kayak kemarin ya, untuk operasional itu, jadi yang ada di level bawah, benar-benar operasi atau produksi yang sehari-harinya itu ada di operasional. Kemudian yang taktis ini adalah biasanya SPV up, supervisor ke atas. Nah, ini gimana sih kayak si supervisor atau si manajer itu punya inovasi atau punya solusi atas misal permasalahan yang terjadi dan bisa meningkatkan kualitas hingga lebih baik dari kompetitor. Kemudian keunggulan strategis memiliki efek fundamental untuk membentuk operasi perusahaan. Jadi ini yang tadi ya, benar-benar operasi perusahaan itu untuk kedepannya itu mau kayak gimana,
apakah ada perubahan atau seperti ini saja, itu sudah cukup mendukung untuk adanya pengembangan. Ada manajemen informasi. Di sini sumber daya informasi terdiri dari hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi itu sendiri. Kemudian manajemen informasi di sini merupakan seluruh aktivitas yang mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Jadi ini kayak pengelolaan database ya. Mengakuisisi data itu kayak mengumpulkan data, terus kayak mengelompokkan data. Nah, di sini baru diproses menjadi informasi yang output kemarin itu, kemudian menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif. Gimana sih nanti informasi ini akan disosialisasikan atau disebarluaskan, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Jadi ini pengelolaan database ya biasanya. Misal ada database untuk penghapusan data selama 5 tahunan ya, kayak gitu biasanya ada prosedurnya. Di sini ada dimensi informasi, ada relevansi, akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan, kelebihan muatan informasi. Jadi kalau relevansi di sini informasi berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Jadi jangan sampai kita dapat informasi itu yang nggak nyambung sama pekerjaan kita sehari-hari atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian akurasi, diusahakan datanya itu valid 100%. Dan ketepatan waktu seharusnya tersedia untuk pengambil keputusan sebelum situasi kritis berkembang atau peluang hilang. Jadi di sini membantu si manajer atau SPP mungkin ya untuk memutuskan suatu keadaan, misal kalau ada ini nih kasus genting, ternyata materialnya itu baru sampai sekitar seminggu lagi, padahal dibutuhkannya itu 2 hari lagi. Nah, itu gimana untuk keputusannya agar bisa tepat. Kemudian kelengkapan jumlah agregasi yang tepat dan mendukung semua area di mana keputusan tersebut dibuat. Nah, ini kelengkapan areanya ya, jadi di semua area itu datanya ada, memang bisa diproses sesuai aktivitas yang dilakukan masing-masing. Kemudian kelebihan muatan informasi adalah memiliki informasi yang terlalu banyak. Jadi ini nanti akan disaring apakah memang informasi tersebut bermanfaat untuk di departemen itu, atau sebenarnya informasi ini harusnya di departemen finance nih, kenapa bisa masuk ke departemen produksi, ya kayak gitu. Ya, harus bisa dipilih-pilih. Kemudian ini ada perencanaan strategic planning for information resources atau SPIR. Di sini perencanaan strategis itu si perusahaan merupakan komite eksekutif yang paling atas, kemudian ada area bisnis, sumber daya manusianya, informasinya, keuangan, marketing, dan manufaktur. Pendekatan SPIR adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang diberikan oleh layanan informasi. Jadi di sini memang ini ya, plan perusahaan itu apakah nanti akan sejalan dengan tujuannya, dan apakah informasi yang ada itu mendukung untuk pengembangan rencana strategis yang dibuat. Nah, di sini ada skemanya dari bisnis strategi atau strategi bisnis menginfluence atau mempengaruhi dari sumber daya informasi. Nah, ini berupa informasi, sumber daya, dan information system strategy. Strategi sistem informasinya ini nanti bagaimana, kemudian ini saling mempengaruhi. Jadi bisnis strategi itu mempengaruhi sumber daya informasi, dan si sumber daya informasi ini juga mempengaruhi untuk strategi bisnis. Nah, kandungan inti SPIR, tujuannya yang harus dicapai itu tujuannya harus dicapai oleh tiap kategori dari suatu sistem selama periode waktu tertentu. Jadi biasanya kayak ini ya, project untuk membuat sistem informasi kayak gitu. Misal ini itu nanti softwarenya relevan hingga berapa tahun. Kalau misalnya makin lama itu berarti makin bagus ya, karena tidak ada perubahan data atau perubahan skema dari sistem informasi. Kemudian sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, apakah informasinya lengkap atau sumber
dari informasi ini memang selalu available, itu juga harus diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa aplikasi sistem informasi. Di sini ada ERP yang dari tadi disebut-sebut, ada SAP yang lisensinya itu cukup mahal, mungkin bisa sampai berapa miliar. Untuk ada Oracle, ada Odoo, dan ini yang paling sering digunakan adalah Odoo. Nanti misal kalian bisa sampai PTIT 4, itu kita nanti akan menggunakan Odoo untuk perancangan keseluruhan proses. Kemudian di sini ada Decision Support System, DSS, dikenal dengan sistem pendukung keputusan bahasa Indonesianya. Ada evaluasi sistem informasi akademik, kemudian aplikasi penjadwalan, terus e-procurement. Ini kemarin sempat kita bahas, e-procurement biasanya di dinas-dinas ya. Kemudian ada Group Decision Support System atau GDSS, di sini contohnya e-government. Kemudian ada Artificial Intelligence, sistem bahasa alami, sistem perancangan dan pembuatan CAD/CAM, sistem pakar reparasi, perangkat keras. Ini kemarin juga sempat kita bahas untuk AI, jadi memang sistemnya ini dia bagus ya menggunakan pembelajaran kayak robot kemarin yang sempat saya ceritakan. Di sini ada beberapa contoh untuk aplikasi sistem informasi. Ini yang pertama, ini saya ambil dari ini ya, webnya Kudus, Kabupaten Kudus. Di sini bisa dicek, nanti saya sertakan linknya juga. Ini adalah contoh website e-procurement-nya Kudus. Kemudian di sini ada website tentang kreasi dan inovasi Kabupaten Kudus. Ini sistem informasi yang lebih ke mendukung aktivitas masyarakat atau UMKM mungkin ya. Bisa dicek nanti, dilihat-lihat websitenya karena saya sertakan linknya. Di sini juga ada ini sistem informasi tata ruang. Di sini dia berbasis GIS. Jadi Geographical Information System. Nah, nanti di petanya ini kalian bisa kelihatan mana titik-titik yang akan dicari. Jadi ini memang GIS itu udah lama juga dipakai, itu bisa digunakan. Kalian mungkin ada penelitian untuk TA atau penelitian untuk pembuatan jurnal, ini bisa pakai GIS. Nah, ini adalah contoh untuk, ini bukan Kudus ya, jadi kayak aplikasi online shop, sistem informasi online shop. Di sini saya mencontohkan untuk Vanilla Hijab. Jadi ini memang dia sudah lama ya, Vanilla Hijab, sampai dia bisa bikin website, sistem informasi. Nah, ini salah satu untuk sistem informasi penjualan. Nah, ini ada tugas untuk review jurnal internasional, dan nanti tugasnya itu dalam bahasa Indonesia dengan tema sistem informasi 4.0. Jadi nanti jurnalnya itu kisaran tahun 2015 sampai 2020. Kemudian deadline-nya itu H-1 pertemuan ketiga, yaitu hari Senin berarti ya, 28 September 2020, dengan format nama filenya APSI, tugas 1 ini ya, T1 dan linknya. Tolong formatnya ini benar-benar diperhatikan ya, karena teman-teman itu sering banget cuma kasih namanya tugas sistem informasi misal kayak gitu. Nah, itu saya kesulitan untuk harus membuka satu-satu dulu kalau misalnya untuk penginputan nilainya. Nah, ini nanti bisa dikumpulkan via Sunan, nanti saya akan beri linknya atau untuk formnya untuk pengumpulannya. Jadi silahkan apabila memang ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung kita ke forum. Silahkan menanyakan di situ atau bisa komen juga di YouTube ini. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.